Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa informasi awal atau temuan awal dari peristiwa yang terjadi tadi pagi terhadap Novel Baswedan di sekitar rumahnya di Kelapa Gading tertanggal 11 April 2017. Mudah-mudahan nanti bisa dibagikan ke teman-teman. Saya membaginya kepada 4 hal. Pertama soal peristiwa, yang kedua informasi sekitar peristiwa, yang ketiga informasi pasca peristiwa, dan yang terakhir kesimpulan yang bisa diambil dari temuan-temuan di peristiwa dan sekitar peristiwa. Dalam soal peristiwa, pertama secara kronologis kurang lebih kira-kira pasca sholat Jumat pasca sholat subuh Novel Baswedan keluar dari masjid di tengah jemaah belum semuanya benar-benar selesai melakukan doa atau zikir yang biasa dilakukan pasca sholat. Artinya waktu Novel keluar dari masjid itu situasinya memang sendirian, tidak banyak jemaah lain yang juga bersamaan dengan Novel keluar dari masjid. Yang kedua, situasi gelap karena memang dini hari atau pagi sebelum matahari terbit. Pelaku menggunakan motor dan helm dan penyerangan langsung ke arah muka dan mata dengan hanya sekali siram. Jadi ini bukan serangan bertubi-tubi tetapi memang peristiwanya sangat cepat sekali. Novel Baswedan sesaat setelah diserang dan disiram langsung membuka baju panjang yang dipakainya untuk sholat, lari mencari air dan teriak minta tolong. Novel saat baru disiram masih sendirian. Baru kemudian beberapa saat kemudian datang pertolongan. Jemaah yang di dalam masjid mendengar teriakan Novel ketika teriak minta tolong. Semula Novel mengira bahwa penyerang adalah tetangga yang akan menyapanya, tetapi ternyata melakukan tindakan-tindakan yang serangan terhadap Novel. Itu yang kami temukan di sekitar soal peristiwa. Yang kedua soal di sekitar pada peristiwa. Yang kedua soal informasi di sekitar peristiwa. Jadi kompleks perumahan kediaman Novel memang terlihat sunyi dan senyap. Yang kedua, tetangga dalam beberapa hari terakhir sudah memiliki informasi bahwa ada orang-orang yang mencurigakan atau yang tidak dikenal, asing gitu ya, di sekitar tempat tinggal Novel Baswedan. Orang-orang yang tidak dikenal sudah berada di sekitar Novel, jadi bukan cuma rumahnya, tapi pada fisiknya, pada personnya si Novel sejak berhari-hari. Bahkan sampai pada sekitar aktivitas ibadah. Jadi kurang lebih gini, misalnya kalau Novel sholat, orang-orang tersebut pun ikut di dalam masjid. Gitu. Jadi di sekitar-sekitar Novel benar-benar berada secara fisik. Jadi bukan sekedar tahu informasinya di mana, tapi bahkan mendekati Novel. Yang keempat, ada intensitas penyerangan terhadap penyidik KPK. Ini informasi yang juga penting dalam beberapa waktu terakhir, dalam kurun waktu mingguan, termasuk terhadap Novel dan orang-orang yang bekerja bersama Novel. Seperti percobaan tabrak kecelakaan lalu lintas, seolah-olah mau dibikin seperti kecelakaan lalu lintas. Atau misalnya serangan terhadap teman-teman penyidik yang bekerja bersama Novel. Jadi memang yang terjadi pagi ini bukan tunggal. Jadi memang ada berupa rentetan panjang peristiwa terhadap para penyidik KPK. Yang ketiga, tiga Romawi, informasi pasca peristiwa. Pertama, pasca penyerangan Novel, pasca penyerangan Novel meminta istrinya untuk melakukan hubungan telepon dengan beberapa orang yang ada dalam daftar kontak handphone atau telepon genggam Novel. Tapi tidak banyak yang menyaut, hanya ada sedikit, tapi saya tidak bisa dapat namanya tadi pagi siapa yang bisa menyaut, tapi ada yang menerima telepon dari Novel. Yang kedua, sampai tadi pagi bisa dipastikan bahwa Polres Jakarta Utara sudah bekerja sejak pagi hari. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa informasi-informasi awal sudah dikuasai oleh otoritas negara seperti polisi. Artinya tidak ada kata untuk mundur untuk mengungkap peristiwa ini. Keempat, kesimpulan awal dari semua informasi singkat tadi yang saya sampaikan. Pertama, sebetulnya bahwa Novel Baswedan sudah diprofil sejak beberapa hari sebelum kejadian. Yang kedua, penyerang memiliki informasi yang sangat detail atas aktivitas Novel Baswedan sampai pada
tingkatan aktivitas personal. Sampai pada tingkatan aktivitas personal. Yang ketiga, penggunaan alat kejahatan sangat spesifik, yaitu air keras. Jadi bukan menggunakan sesuatu yang bisa didapat di pinggir jalan. Tapi memang sudah spesifik, dipersiapkan, pengadaan atau pembeliannya pun pasti juga sangat spesifik. Keempat, serangan dilakukan secara profesional, diarahkan secara spesifik ke arah mata dan muka. Dengan sekali siram, langsung mengena ke mata atau muka. Yang kelima, serangan dilakukan dengan terorganisir, ada pembagian tugas yang sangat spesifik. Dan dari satu layer ke layer peristiwa di mana novel bergerak atau beraktivitas. Dilakukan bukan sekedar pada hari H, tapi sudah berhari-hari. Jadi novel sudah dipantau berhari-hari dan pengamatan terhadap novel itu berlapis-lapis. Pada satu ruang dan waktu ada yang mengamati dan dia berkorelasi dengan amatan di tempat dan waktu yang lain. Jadi bukan satu orang yang ngikutin novel saja, tetapi memang ada beberapa orang. Sehingga ketika Anda bayangkan semua, ketika novel hanya keluar dari kerumunan orang yang atau kumpulan bersama di sholat subuh, keluar hanya beberapa detik dan menit, itu langsung dimanfaatkan. Artinya memang ada informasi yang sangat cukup dan valid untuk bisa memanfaatkan waktu yang sangat sempit untuk melakukan serangan terhadap novel. Mungkin itu temuan, itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan temuan sementara dari peristiwa yang dialami oleh saudara kita Novel Baswedan. Mungkin saya kembalikan ke Nurholis mau menambahkan, silakan. Kawan-kawan, meskipun tadi sudah disampaikan bahwa kepolisian sudah bergerak, tapi penting bagi kami untuk menekankan dalam hal ini koalisi kepada pihak KPK bahwa ini kasus tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tindak pidana biasa yang dalam hal ini kekerasan terhadap saudara Novel, tapi ini harus dilihat sebagai suatu hal yang integrated dengan kasus-kasus yang sekarang sedang ditangani oleh KPK, kasus-kasus besar menyangkut EKTP dan yang lain-lain. Oleh karenanya, setiap serangan terhadap novel dan penyidik-penyidik KPK yang lain harus diasumsikan sebagai sebuah obstruction of justice yang tujuannya adalah untuk menghentikan atau menghambat pengungkapan kasus-kasus korupsi terhadap yang tadi sedang diusut oleh KPK tersebut. Oleh karena itu, maka penyidikan atau pengusutan terhadap kasus ini tidak boleh berhenti terhadap para pelaku di lapangan, tapi juga kepada dalangnya. Gitu. Dalang dari perbuatan ini ya, yang kita akan cari, dan penyidikan terhadap kasus ini harus dilakukan langsung oleh KPK karena terkait langsung dengan kasus-kasus korupsi yang tadi sedang dilakukan, dan tidak menyerahkan kasus ini penyidikannya hanya kepada kepolisian saja. Disinilah pentingnya kemudian tadi di awal Pak Bushro sudah mengungkapkan bahwa harus ada sebuah tim gabungan atau yang lebih independen untuk menelaah kasus ini. Jika ditemukan evidence bahwa ini terkait langsung dengan kasus-kasus pengungkapan kasus-kasus besar oleh KPK selama ini, maka ini harus betul-betul serius ditangani oleh KPK sendiri, juga melibatkan masyarakat. Terima kasih.